Mmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vanessa Khairaldini dengan NIM 2126387. Baiklah, saya di sini sebagai moderator dari Dwi Intan Maharani yang akan melaksanakan, sempro. Kepada Dwi Intan Maharani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Intan Maharani dengan NIM 211293379 akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah dibuat, yang mana proposal penelitian ini yang berjudul Pengaruh Model Brain Based Learning atau BBL berbasis eksperimen terhadap hasil belajar siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 13 Kinali. Sebelumnya yang terhormat dosen pembimbing 1 Bu Maisri Lena, SPD MPD, dan dosen pembimbing 2, Ibu Hana Silvia Iraki, MPD. Next PPT, Faisa. Pada proposal ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Next. Bab 1 pendahuluan terdiri dari A. Latar belakang, B. Identifikasi masalah, C. Pembatasan masalah, D. Rumusan masalah, E. Tujuan penelitian, F. Manfaat penelitian. A. Latar belakang masalah. Pendidikan adalah sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengalaman bermakna saat pembelajaran dapat diperoleh peserta didik melalui konsep-konsep yang dipelajari dari kegiatan yang dilakukan secara langsung. Tujuannya untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan dapat menghubungkan konsep-konsep yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Guru saat kegiatan pembelajaran harus lebih inovatif dan kreatif dalam menentukan model pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, memilih sumber belajar peserta didik, serta membuat media untuk diterapkan dalam pembelajaran. Menurut Fatur Rahman dalam Awarlin 2019, model pembelajaran adalah kerangka konseptual sebagai pedoman guru saat kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah model berbasis otak atau brain-based learning. Jensen 2011 dalam Laksmi, Sujana, dan Surya Abadi 2014 berpendapat bahwa BBL adalah kegiatan pembelajaran yang disampaikan dengan cara menyeimbangkan pemikiran otak dan dirancang secara alami untuk belajar. Menurut Gulpinar dalam Nahdi 2015, yang membedakan model pembelajaran BBL dengan model pembelajaran lainnya adalah ciri-ciri pembelajaran yang rileks, bersifat membangun atau konstruktif, dan dalam pembelajarannya menekankan aspek kerjasama, cara belajar siswa itu lebih bermakna dan menyenangkan. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujono, hasil belajar adalah nilai akhir yang diperoleh dari kegiatan interaksi antara siswa dan guru. Meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan membuat siswa menjadi aktif saat pembelajaran melalui pengalaman langsung. Kegiatan tersebut membuat siswa menjadi lebih mudah dalam memahami konsep materi tematik yang dipelajari, misalnya pengalaman langsung yang diperoleh dari kegiatan eksperimen. Prasojo 2012 menyatakan bahwa metode eksperimen merupakan suatu kegiatan seseorang dengan cara percobaan di mana siswa mengalami sendiri atau secara langsung yang dipelajari. Pembelajaran dengan menggunakan model BBL berbasis eksperimen dapat menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna dan permanen pada otak. Apalagi jika siswa
apalagi jika siswa terlibat langsung saat melakukan eksperimen. Pengetahuan siswa yang diperoleh dari hasil kegiatan eksperimen menjadi lebih mudah dalam memahami serta dapat bertahan lama dalam keinginan siswa. Seperti pada tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Solusi yang dapat digunakan dalam pembelajaran ialah menggunakan model brain-based learning berbasis eksperimen. Pembelajaran dengan menggunakan BBL berbasis eksperimen dapat menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna dan permanen pada otak, apalagi jika siswa terlibat langsung saat melakukan eksperimen. B. Identifikasi masalah. 1. Proses kegiatan belajar mengajar yang masih harus diperbaiki model dan sistemnya. 2. Pembelajaran masih berpusat kepada guru sehingga siswa dalam mengerjakan soal siswa masih banyak yang belum paham. 3. Diperlukan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik berperan aktif. 4. Materi yang sulit dipahami peserta didik. 5. Hasil belajar siswa masih banyak di bawah rata-rata. C. Pembatasan masalah. 1. Penelitian ini akan melakukan pengamatan pengaruh dari model belajar brain-based learning berbasis eksperimen siswa kelas 5 di SD Negeri 13 Kinali. 2. Hasil belajar tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran 1, siswa dalam ranah kognitif pada mata pelajaran IPA pada pokok bahasan sifat-sifat benda. D. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran brain-based learning berbasis eksperimen pada siswa kelas 5 di SD Negeri 13 Kinali? 2. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran brain-based learning terhadap hasil belajar siswa? Tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran 1. E. Manfaat penelitian. 1. Mengetahui pengaruh model brain-based learning berbasis eksperimen pada siswa kelas 5 di SD Negeri 13 Kinali. 2. Mengetahui pengaruh model belajar brain-based learning terhadap hasil belajar siswa. Tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran 1. Manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan dalam wawasan pendidikan bagi sekolah agar dapat dijadikan acuan yang mampu mengembangkan kualitas pendidikan. B. Manfaat praktis. 1. Bagi guru, yaitu sebagai pendukung dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki cara mengajar agar peserta didik mampu menerima pelajaran yang disampaikan secara optimal. 2. Kepada peserta didik. Penerapan metode eksperimen dalam pembelajaran tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran 1 dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas peserta didik. 3. Bagi peneliti, yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman untuk bekal menjadi seorang pendidik menghadapi zaman yang terus berkembang. 4. Bagi sekolah dapat memberikan gambaran, menambah wawasan dan pengalaman melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran brain-based learning berbasis eksperimen dan hasil belajar siswa. Bab 2, kajian pustaka yang terdiri dari A. Kajian teori, B. Kajian peneliti relevan, C. Kerangka berpikir, D. Hipotesis penelitian. Next PPT. A. Kajian teori. 1. Pengertian model pembelajaran brain-based learning. Model brain-based learning merupakan sebuah model pembelajaran di dalam kelas yang lebih menjurus pada cara kerja otak, di mana penggunaan otak kanan dan otak kiri lebih diseimbangkan. Model brain-based learning merupakan model pembelajaran yang pengembangannya didasarkan oleh prinsip-prinsip pembelajaran berbasis otak, di mana otak akan memahami dan mengingat dengan baik serta fakta dan keterampilan tersimpan secara alami. Sintaks dalam brain-based learning: 1. Prapemaparan, 2. Persiapan, 3. Akuisis, 4. Elaborasi, 5. Inkubasi, 6. Verifikasi, 7. Integrasi fungsional. Kelebihan dan kekurangan brain-based learning. Adapun kelebihannya: 1. Memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. 2. Memperhatikan kerja alamiah otak si pembelajar dalam proses pembelajaran.
3. Menciptakan iklim pembelajaran di mana pembelajar dihormati dan didukung. 4. Menghindari terjadinya penafsiran terhadap kerja otak. 5. Dapat menggunakan berbagai model-model pembelajaran dalam mengaplikasikan teori ini. Adapun kelemahan dari brain-based learning adalah 1. Tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengetahui tentang teori ini atau masih baru. 2. Memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat memahami atau mempelajari bagaimana otak kita bekerja. 3. Memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi otak. 4. Memerlukan fasilitas yang memadai dalam mendukung praktek pembelajaran teori ini. Next PPT. 2. Brain-based learning berbasis eksperimen terhadap hasil belajar. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan model brain-based learning berbasis eksperimen dilakukan dengan pengalaman langsung. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Menurut Jensen dalam Widya Siswara 2015. Selama kegiatan pembelajaran, siswa dapat dengan mudah mengolah informasi yang diterima oleh otak, sehingga siswa yang menjadi lebih mudah paham dan mengingat tentang materi yang telah dialami. Di samping itu, siswa juga merasa pembelajaran lebih bermakna dan tidak membosankan. Maka dari itu, siswa di kelas bereksperimen mendapat rata-rata yang lebih tinggi. B. Kajian penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Mariam dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Brain-Based Learning dipadukan dengan mind mapping terhadap penguasaan konsep siswa, dengan kelas kontrol tanpa menggunakan model pembelajaran langsung, dan kelas eksperimen yang menggunakan model brain-based learning dalam pembelajaran. C. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari pengaruh model pembelajaran brain-based learning berbasis eksperimen terhadap hasil belajar siswa dikembangkan dari landasan teori yang telah disebutkan serta tinjauan penelitian terdahulu mengenai model pembelajaran brain-based learning yang dilakukan oleh Mariam dalam skripsinya. D. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Oleh sebab itu, penulis mengajukan hipotesis terhadap pengaruh model pembelajaran brain-based learning berbasis eksperimen terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian terdiri dari A. Tempat dan waktu penelitian, B. Pendekatan dan desain penelitian, C. Populasi dan teknik pengambilan sampel, D. Variabel-variabel dan perlakuan penelitian, E. Instrumen penelitian, F. Teknik analisis data, G. Uji normalitas, H. Hipotesis statistik. A. Tempat dan waktu kegiatan. Penelitian dilaksanakan di kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 13 Kinali. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada Jumat 23 Desember 2022. Pendekatan dan desain penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan eksperimen dengan menggunakan kuasi eksperimental desain dengan model non-equivalent control group design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen, menurut Sugiono 2010. Adapun populasi dan teknik pengambilan sampel. 1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 di SD Negeri 13 Kinali. 2. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yaitu purposive sampling. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 5 di SD Negeri 13 Kinali yang berjumlah 30 orang. Variabel-variabel dan perlakuan penelitian. 1. Variabel bebas atau X. Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab pengaruhnya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran brain-based learning. 2. Variabel terikat atau Y. Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa. E. Instrumen penelitian. Analisis instrumen tersebut adalah validitas instrumen,
rehabilitas instrumen, dan taraf kesukaran. Instrumen yang akan dipakai sebelumnya lurus harus diuji validitas dan uji rehabilitas terlebih dahulu. Instrumen soal post-test dikatakan valid apabila nilai R hitung besar dari R tabel, menurut Ari Kunto 2006. Besar R tabel dengan taraf signifikan 5% sama dengan 0,244 karena nilai N sama dengan 65. Setelah diuji validitas, kemudian diuji reliabilitas dengan R11. F. Teknik analisis data. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan uji validitas konstruk dan uji validitas butir soal. Kemampuan awal diketahui dari uji beda rata-rata atau uji independen sampel test dengan dilakukan uji persyaratan terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nilai signifikan yang dipakai sebesar 0,05 atau 5%, kemampuan awal sebelum diberi perlakuan yang menganalisis nilai pretest, yaitu dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji beda rata-rata. G. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah sampel tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji Lilliefors, yaitu L hitung sama dengan F ZI dikurang S ZI. Keterangan L hitung sama dengan Lilliefors, F ZI sama dengan beda peluang masing-masing nilai Z, S ZI sama dengan frekuensi kumulatif nyata dari masing-masing nilai Z. Kaidah keputusannya, jika L hitung besar sama dengan L tabel, maka di distribusi data tidak normal. Jika L hitung kecil dari L tabel, maka distribusi datanya normal. H. Hipotesis statistik. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis penelitian ini menggunakan hipotesis statistik karena peneliti bekerja dengan sampel. Berdasarkan data yang diperoleh dari sampel peneliti atau statistik, HO bagi P sama dengan 0, 0 berarti tidak ada pengaruh. HA, P tidak sama dengan 0, berarti lebih besar atau kurang dari 0, berarti ada pengaruh. P sama dengan nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. Mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Dwi Intan Maharani. Selanjutnya kita akan mendengarkan masukan dan saran dari kontributor. Kepada kontributor 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Octaviandi, selaku kontributor 1 dalam seminar proposal Dwi Intan Maharani. Yang pertama yaitu cover. Nah, itu bagian judul sudah cukup bagus dan menggambarkan proposal penelitian. Namun, kalau bisa pada judul ini maksudnya lebih diperjelas lagi, misalnya pada judul pengaruh model brand based learning dan seterusnya, itu disempurnakan menjadi pengaruh penggunaan model brand based learning dan judul seterusnya. Nah, kemudian yang bagian pendahuluan pada latar belakang terdapat beberapa kalimat yang kurang lengkap kata-katanya sehingga membuat rancu maksud dari kalimat tersebut. Seterusnya masih pada latar belakang, itu penyusunan kalimat hendaknya diperhatikan lagi agar kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya bisa padu dan memberikan pemahaman. Contohnya pada paragraf ketiga di latar belakang membahas mengenai kurikulum 2013. Selanjutnya langsung masuk kepada pembahasan pembelajaran tematik terpadu. Nah, meskipun kurikulum 2013 itu sangat berhubungan dengan pembelajaran tematik terpadu, akan tetapi perlu yang namanya kalimat pengantar agar lebih padu dan jelas kalimatnya. Kemudian masih pada latar belakang itu hanya pada latar belakang itu
Pada paragraf terakhir latar belakang itu sebaiknya peneliti lebih menekankan lagi judul proposal yang akan ditelitinya. Nah, kemudian pada subjudul selanjutnya di bagian pendahuluan ini bisa dikatakan sudah baik, hanya saja lebih dirapikan lagi. Nah, kemudian yang kedua, yang bagian kajian pustaka itu pada yang pertama pada bagian kajian teori sudah cukup bagus, namun Jeffrey rasa ini masih kurang ataupun sedikit kutipannya, minimal 3 kutipan, seterusnya dibuatkan kesimpulan untuk memperkuat kutipan-kutipan yang ada di atas. Nah, kemudian baik itu untuk pendahuluan dan juga kajian pustaka dan metode penelitian itu masih terdapat kutipan-kutipan yang melewati 10 tahun terakhir. Nah, jadi diharapkan untuk proposal penelitian ini kutipannya dari 10 tahun terakhir. Seterusnya, masih pada bagian kajian pustaka, pada penelitian yang relevan diharapkan diperbanyak lagi karena terlihat cuma satu penelitian yang relevan. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir pada bagian kajian pustaka, pada kerangka berpikir alangkah baiknya dibuatkan seperti bagan agar lebih terarah kerangka berpikir tersebut. Kemudian pada metode penelitian yang tiga itu pada metode penelitian ini sudah cukup bagus, namun hendaknya lebih dirapikan lagi sehingga tidak membingungkan pemahaman kita. Dan yang ketiga dan seterusnya yaitu daftar pustaka. Pada daftar pustaka ini sudah bagus, namun harapannya ditambah lagi daftar pustakanya ataupun kutipannya agar lebih memperkuat lagi proposal penelitian yang dibuat. Mungkin sekian yang dapat Jeffrey sampaikan. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Jeffrey Oktaviandi. Selanjutnya itu kepada kontributor 2. Kepada kontributor 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mengomentari proposal dari Saudari Dwi Intan Maharani. Yang pertama yaitu di bagian cover sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya. Untuk penulisan bagian bab 1, pendahuluan, bagian latar belakang, juga sudah baik. Namun ada beberapa penulisan yang salah. Dan berikutnya itu di bab 2, juga sama dengan bab 1, sudah sesuai. Dan untuk bab 3, juga sama dengan bab 1 dan bab 2, sudah sesuai dan baik. Untuk penulisan sudah benar, yaitu menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Dan penulisan juga rata kiri dan kanan sudah tepat. Pada proposal saudari juga sudah menggunakan penomoran halaman. Hanya itu yang dapat saya komentari. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kontributor 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Dwi Intan Maharani. Kepada Dwi Intan Maharani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kontributor 1 dan 2 atas masukan dan sarannya. Insya Allah akan saya perbaiki sesuai dengan masukan dan saran yang diberikan, yang telah disampaikan tadi. Sekian terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Dwi Intan Maharani. Sekian penampilan proposal dari Dwi Intan Maharani. Saya sebagai protokol jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di stop share screen-nya teman-teman. Recording-nya. Man.